Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 20 tentang probabilitas distribusi kontinu. Perkenalkan, nama saya Ais Latifah. Di sini saya sebagai pembuat PPT sekaligus pembuat materi di kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Adrian Suai. Saya bertugas untuk mengedit video dalam kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Diki Wiraatmaja. Saya bertugas untuk mengedit video kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Akila Rodatul Fajar. Di sini saya bertugas sebagai presenter. Saya akan mempresentasikan materi distribusi probabilitas kontinu. Materi ini penting karena sering digunakan dalam dunia statistik, terutama untuk data yang bentuknya pecahan atau tak hingga, seperti tinggi badan, waktu pelayanan, dan berat barang. Nah, untuk slide kedua itu ada pengertian. Distribusi probabilitas kontinu digunakan untuk menggambarkan peluang dari sebuah variabel acak yang nilainya bisa berupa pecahan atau jumlah nilainya sangat banyak, bahkan tak hingga. Bentuk kurva distribusi kontinu itu adalah kurva halus, berbeda dengan distribusi diskrit yang kurvanya batang. Dan luas seluruh kurva sama dengan 1 atau 100%. Slide ketiga itu ada distribusi normal. Distribusi normal adalah contoh paling umum dari distribusi kontinu. Ciri-cirinya itu adalah bentuknya seperti lonceng atau bell shape, simetrisnya di tengah, nilai median modusnya itu terletak di titik yang sama, yang artinya data paling banyak muncul itu di sekitar tengah-tengah, dan makin jauh dari tengah, maka datanya makin jarang. Untuk slide berikutnya itu ada nilai Z. Untuk menghitung peluang pada distribusi normal, kita pakai yang namanya nilai Z. Nilai Z ini menunjukkan seberapa jauh sebuah data dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Dengan nilai Z, kita bisa cari peluang atau probabilitas suatu kejadian dengan bantuan tabel Z. Rumus Z-nya sendiri adalah Z sama dengan X dikurang mu per sigma, di mana X-nya adalah nilai data, mu-nya adalah nilai rata-rata, dan sigma-nya adalah standar deviasi. Di slide berikutnya itu ada contoh soal. Jika rata-rata nilai ujian 50 dan standar deviasinya 5, maka nilai 41 akan memiliki nilai Z berapa? Nah, Z-nya ini bisa dimasukin seperti yang di rumus tadi, yaitu dengan Z sama dengan 41 dikurang 50 per 5. Dengan hasilnya itu min 1,80. Artinya nilai 41 itu 1,80 standar deviasi di bawah rata-rata. Slide ke-6 itu ada hitung peluang dari Z. Setelah dapat nilai Z, kita bisa gunakan tabel Z untuk cari peluangnya. Contohnya, berapa peluang nilai antara 45 dan 55 jika rata-ratanya 50 dan simpangan bakunya 5. Untuk nilai Z pertama untuk 45 sama dengan 45 dikurang 50 per 5 sama dengan min 1. Dan untuk Z kedua yang 55 ini adalah 55 dikurang 50 per 5 sama dengan 1. Peluangnya adalah P dalam kurung min 1 kurang Z kurang dari 1 sama dengan 0,6826, atau jika diubah ke persen adalah 68,26%. Berikutnya itu ada distribusi normal sebagai pendekatan binomial. Kadang kita bisa pakai distribusi normal untuk mendekati distribusi binomial kalau jumlah percobaannya besar dan nilai P-nya tidak terlalu dekat dengan angka 0 atau 1. Dengan contoh soalnya itu ada, jika 10 karyawan berkinerja rendah dari 400 orang, berapa peluang paling banyak 30 karyawan berkinerja rendah? Jadi kita bisa mencari mu dan sigmanya dulu. Dengan mu itu rumusnya N dikali P, makanya
maka mu mendapatkan nilai 400 dikali 0,1 yaitu 40. Dan sigmanya itu adalah akar dari N dikali P dikali Q, yaitu akar 400 dikali 0,1 dikali 0,9 sama dengan akar dari 36, yaitu 6. Jadi jika kita ingin tahu peluang paling banyak dari 30 karyawan berkinerja rendah, gunakan koreksi kontinu. Jadi 30 itu kita ubah menjadi 30,5 dan Z-nya itu sama dengan 30,5 dikurang 40 per 6 sama dengan min 1,58. Peluangnya itu jika dilihat dari tabel Z sama dengan 0,0571 atau sekitar 5,71%. Jadi peluang banyak 30 karyawan yang berkinerja rendah itu ada 5,71%. Slide ke-9 itu discrete vs continue itu perbedaan utamanya ya. Discrete itu datanya bisa dihitung satu persatu, misalnya jumlah anak, jumlah siswa. Dan kalau continue itu datanya bisa pecahan dan tak terhingga seperti tinggi badan atau waktu. Kesimpulannya, distribusi probabilitas continue itu membantu kita untuk menghitung peluang dari variabel bentuknya pecahan. Distribusi normal adalah bentuk paling umum dan nilai Z digunakan untuk menghitung probabilitas dari data yang berdistribusi normal. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya bisa mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.